Hai guys, Ripka di sini. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih kita harus memilih herbal untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Belakangan masyarakat Indonesia dihebohkan dengan adanya impor jamu dari Cina yang didonasikan ke rumah sakit rujukan COVID-19 di Indonesia oleh Satgas lawan COVID-19 DPR RI. Hal ini kontan menjadi perbincangan di media sosial. Ada 3 jenis obat tradisional yang didonasikan. Satu diantaranya tidak disertai dengan informasi komposisi. Sementara 2 lainnya setelah dikaji diketahui berkhasiat untuk mengobati masuk angin dan flu. Hal ini diungkapkan oleh konsultan herbal sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia bernama Dr. Ingrid Tania MSI. Jadi belakangan ini obat herbal seperti menjadi tren kembali di kalangan masyarakat Indonesia. Kalau obat kimia dianggap lebih cepat reaksinya, harus dengan resep dokter dan dapat menimbulkan efek samping. Sedangkan obat herbal dianggap lebih lama menyembuhkan, bisa dikonsumsi tanpa resep dokter dan tidak memiliki efek samping. Tapi apakah benar seperti itu? Mari kita bahas bersama. Obat herbal selalu berasal dari alam, yaitu tumbuh-tumbuhan. Pada dasarnya, tanaman yang dijadikan obat herbal adalah tanaman yang telah digunakan sebagai ramuan jamu tradisional yang turun-temurun sejak zaman leluhur kita. Bisa jadi, ternyata tumbuhan yang dipilih dari jamuan itu ada di sekitar kita. Masyarakat di zaman dulu meracik obat herbal dalam bentuk jamu tradisional, karena di zaman itu belum ada peralatan medis yang canggih seperti sekarang. Lalu mengapa kita harus mengkonsumsi obat herbal dan yang terkesan tradisional di zaman yang kini sudah modern? Saat Anda sakit, dokter akan memberikan obat-obatan yang bersifat keras namun telah disesuaikan dosisnya. Biasanya dokter memberikan resep paracetamol sebagai penahan rasa sakit dan antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri. Nah, biasanya juga obat-obatan keras tersebut menimbulkan rasa kantuk dan tidak boleh dikonsumsi lebih dari 3 hari agar tidak memicu kerusakan ginjal karena tubuh kita beradaptasi dan mulai terbiasa dengan obat kimia. Sehingga apabila dikonsumsi dalam jangka panjang, lama-kelamaan Anda tidak merasakan manfaat apa-apa. Ginjal yang tugasnya menyaring darah dan menetralisir racun menjadi kewalahan dan mengalami kerusakan. Ini bukan berarti Anda tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan kimia. Namun patuhilah anjuran dokter dan jangan melebihi batas waktu. Sedangkan obat herbal bekerja langsung ke sumbernya karena berasal dari alam. Sifatnya yang alami membuat obat herbal memiliki partikel yang dapat beradaptasi dengan tubuh manusia. Contoh yang bisa diambil adalah senyawa acetogenin pada daun sirsak. Acetogenin ini ketika dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang mengidap kanker dapat mendeteksi adanya perkembangan sel yang tidak wajar. Acetogenin ini bergerak langsung menuju sel abnormal tanpa membahayakan sel yang masih sehat. Ia menghambat perkembangan sel abnormal sehingga sel abnormal tersebut gagal untuk berkembang dan mati. Itulah alasan kenapa orang di zaman dulu menggunakan air rebusan daun sirsak untuk menyembuhkan kanker. Alasan lain orang lebih memilih menggunakan obat herbal adalah karena umumnya obat jenis ini lebih murah dan terjangkau dibandingkan obat modern. Nah, sekarang saya infokan beberapa tips supaya teman-teman dapat menggunakan obat herbal dengan aman. Yang pertama, pastikan Anda membeli dan menggunakan obat-obatan herbal yang telah terdaftar di BPOM RI. Yang kedua, baca dan pahami apa kandungan yang terdapat di dalam obat herbal tersebut. Kalau nggak ngerti, zaman sekarang kan gampang ya, bisa langsung buka Google dan pelajari manfaat dari kandungan obat tersebut. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu periksa tanggal kadaluarsa sebelum menggunakannya. Yang keempat, ikuti semua petunjuk yang dianjurkan, hubungi layanan konsumen untuk mengetahui detail produk atau Anda juga bisa melakukan konsultasi dengan dokter Anda terlebih dahulu. Dan kesimpulannya tidak dapat dipungkiri bahwa mengkonsumsi obat herbal bisa membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan seseorang. Rutin minum jamu saja bisa membantu revitalisasi tubuh sehingga menjadi lebih sehat. Baiklah, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share serta tulis pengalaman teman-teman di kolom komentar di bawah karena sharing is caring. Bye!